Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya Tiara Divania dengan NPM 200826204. Teman saya Tiara Aulia Parhusip dengan NPM 200826167. Nurul Nazla dengan NPM 200826162. Putri Aulia Prada dengan NPM 200826164 dan Sabna Nur Sabila dengan NPM 200826098. Di sini kami akan membahas mengenai demokrasi Indonesia. Jadi, sebenarnya demokrasi itu apa sih? Jadi, pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa atau epistemologis dan istilah terminologis. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kretein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya berkedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa dan pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Jadi, menurut Joseph A. Schemer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Nah, berdasarkan bekerja dalam tim, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama, ada pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Itu mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui, atau legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui, atau disebut illegitimate government. B. Pemerintahan untuk rakyat atau government for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. B. Pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri, di mana pengawasan yang dilakukan ini oleh rakyat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya ialah syarat-syarat negara demokrasi. Syarat-syarat negara demokrasi yaitu yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, adanya badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilu yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat. Dan yang keenam adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, supremasi hukum, pers yang bebas, dan adanya beberapa partai politik. Macam-macam demokrasi. Yang A berdasarkan ideologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi konstitusional, di mana ciri khas dari demokrasi ini ialah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan ini dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Yang B berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung mengemukakan pendapatnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Yang kedua demokrasi perwakilan, di mana sekarang bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi
perwakilan ini. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang terus bertambah dan wilayahnya yang luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Berdasarkan titik perhatian, demokrasi terbagi tiga. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Baiklah, selanjutnya, dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu pertama masa Republik Indonesia, di mana masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Nah, yang kedua yaitu masa Republik Indonesia kedua, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya yang menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Nah, yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia yang ketiga, di mana masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidentil. Nah, yang keempat yaitu masa Republik Indonesia keempat, yaitu masa demokrasi Panca Reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Berikut daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.